Ibu akan menambah sedikit tentang perilaku membolos. Perilaku membolos dapat diartikan sebagai anak yang tidak masuk sekolah dan anak yang meninggalkan sekolah sebelum usai tanpa izin. Contohnya, tidak masuk sekolah tanpa meminta izin. Yang kedua, tidak masuk kembali setelah meminta izin. Kalau menurut para ahlinya, menurut Gunas, perilaku membolos adalah pergi meninggalkan sekolah tanpa alasan yang tepat pada jam pelajaran dan tidak izin terlebih dahulu kepada pihak sekolah. Seperti misalkan kalian minta izin, terus bilangnya, Bu, saya mau keluar beli jajan, misalkan beli jajan. Tapi sampai di luar nggak masuk lagi, langsung pulang, kayak gitu ya. Gejala peserta didik yang membolos. Yang pertama, berhari-hari tidak masuk sekolah. Yang kedua, tidak masuk sekolah tanpa izin. Yang ketiga, sering keluar pada jam pelajaran tertentu. Misalkan pada jam tertentu, misalkan mata pelajaran matematika ya. Misalkan si dia nggak suka mata pelajaran matematika, otomatis kan dianya bolos. Karena dia kan udah gak suka lagi sama orangnya, jadi bolos gitu. Terus masuk sekolah berganti hari, misalkan hari ini masuk, terus esoknya nggak masuk lagi gitu. Terus mengajak teman-teman untuk keluar pada mata pelajaran yang tidak disenangi, misalkan bahasa Inggris. Kalian kan suka bahasa Inggris kan? Terus si dia ajak temannya ini keluar, bilang ayo kita keluar. Itu ternyata dia nggak suka mata pelajaran bahasa Inggris kayak gitu. Terus meminta izin keluar dengan berpura-pura sakit atau alasan lainnya. Masih contoh kayak kita nggak suka mata pelajaran kan, dia pasti paling dia berpura-pura. Contoh meminta izin keluar berpura-pura sakit. Misalkan kan suka bahasa Inggris tadi kan, terus bilang Ibu saya sakit. Ternyata dia tidak suka mata pelajaran yang akan datang gitu. Terus mengirim surat izin tidak masuk dengan alasan yang dibuat-buat. Kan kita ini sering kan kita misalkan udah malas ke sekolah, pasti kita bohongin guru kan, bilang Ibu, terus isi surat sakit gitu, keterangannya sakit, padahal kan dianya sehat-sehat di rumah, dianya pengen tidur gitu, tapi dia kirim aja surat sakitnya bahwa berpura-pura bahwa dia itu sakit, ternyata dia cuma main-main. Misalkan terus lanjut tidak masuk kelas lagi setelah jam istirahat. Misalkan udah enak di kantin kan, jadinya kan lama-lama di kantin nggak ingat lagi jam keduanya apa, jam mata pelajaran berikutnya apa gitu. Jadi dia makan aja di kantin, saking senangnya di kantin kan jadinya diam aja di situ. Terus faktor yang mempengaruhi perilaku membolos. Ada dua faktor yang mempengaruhi, faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik, berupa karakter peserta didik yang memang suka membolos. Sekolahnya hanya dijadikan tempat mangkal dan rutinitas yang membosankan di rumah. Misalkan kita
pergi sekolah ini, pergi sekolah, tapi kita nggak niat ini, kita pergi sekolahnya untuk apa? Kita cuma misalkan sebagai apa ya? Kita ke sekolah, terus dilihat sama orang itu kayak gitu dan contohnya, misalkan gini sama, oh dia ternyata sekolah, tapi kita sendiri kayak kita sendiri nggak niat kalau kita benar-benar di sekolah. Terus faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang dipengaruhi dari luar peserta didik. Misalkan kebijakan sekolah yang tidak berdamai dengan kepentingan peserta didik. Guru yang tidak profesional, bisa juga kurikulum yang kurang bersahabat sehingga berpengaruh proses belajar di sekolah. Jenis-jenis perilaku membolos dan dampak negatif. Ada dua jenis perilaku membolos. Yang pertama, membolos satu jenis mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran yang dilakukan secara didik dengan berbagai macam alasan, antara lain malas, belum mengerjakan tugas, tidak suka pada gurunya atau pelajarannya. Misalkan, kan kita ini sering kan kalau misalkan guru kasih tugas, terus udah dikasih tugas, kita kan enak di rumah nih nggak kerja tugasnya. Jadi pas gurunya nanya, Pak, ada yang ini, ada yang udah mengerjakan tugas, enak kita belum Bu. Jadinya kan kita pura-pura izin gitu karena nggak suka sama gurunya, terus nggak suka ditanya tugasnya. Terus membolos harian. Membolos ini adalah jenis perilaku tidak masuk sekolah tanpa alasan yang dapat diterima atau tanpa ada kejelasan. Misalkan kita ke sekolah ini, sampai di sekolah kayak malam di sekolah kan kita malas pengen tidur gitu. Langsung aja kita kabur dari kelas kan tanpa meminta izin sama misalkan ngomong sama teman, guru, enggak. Kan kita langsung aja pulang. Perilaku membolos dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, antara lain yaitu minat terhadap pelajaran akan semakin berkurang. Yang kedua, gagal dalam ujian. Yang ketiga, hasil belajar yang diperoleh tidak sesuai dengan prestasi yang dimiliki. Yang ketiga, tidak naik kelas. Yang keempat, puasa terhadap materi pelajaran tertinggal dari teman lainnya. Yang kelima, dikeluarkan dari sekolah. Itu dampak negatifnya. Kalau misalkan kita sering bolos, otomatis kan kita nggak naik kelas. Kan gurunya jadi ini biaya nggak aktif ini. Terus otomatis juga nilainya kan berkurang. Dampak positifnya, kita dapat bersenang-senang. Yang kedua, tidak mendapatkan pelajaran. Yang ketiga, kita bisa santai. Tidak dampak negatif positifnya. Layanan konseling kelompok. PRT konseling kelompok pada hakikatnya merupakan proses terpenting antara konselor profesional selaku leader atau pemimpin kelompok dengan sejumlah siswa selaku anggota kelompok untuk memecahkan masalah pembangunan pribadi pada anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Tujuan layanan konseling kelompok. Tujuan layanan konseling kelompok pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan teoritis dan tujuan operasional. Tujuan teoritis berkaitan dengan tujuan yang secara umum dicapai melalui proses konseling, yaitu pengembangan pribadi,
pembahasan dan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok agar masalah terselesai dengan cepat. Proses pelaksanaan layanan konseling kelompok didasarkan pada konseptuasi atau pemahaman konseli atas keyakinan, khususnya pada pola perilaku konseli. Lanjut, kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan sintesis tentang hubungan antara dua variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Dari adik-adik, apakah bisa memberikan kesimpulan? Tidak ada. Kalau begitu, dari adik-adik juga ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu lanjut ya. Kesimpulan dalam penelitian yang menjadi pokok bahasan adalah layanan konseling kelompok dan teknik terhadap program perilaku membolos siswa. Perilaku membolos merupakan perilaku yang tidak adaptif yang ditandai dengan gejala berhari-hari, tidak masuk sekolah tanpa izin, sering keluar pada jam pelajaran tertentu, tidak masuk kembali setelah meminta izin, dan lain-lain. Dalam hal ini, dengan sadar siswa dapat mengupayakan pengurangan perilaku membolos melalui konseling kelompok dengan teknik berkontrak. Mungkin itu aja materi dari Ibu. Apakah ada yang ditanyakan atau belum mengerti? Kalau misalkan enggak ada, Ibu tutup ya. Sebelum kita tutup, kalau baik kita berdoa dulu, karena di awalnya tadi kita sudah berdoa, otomatis kan di penutupnya juga kita berdoa. Ibu